kita harus fokus pada tujuan kita. Kita akhirnya mau kemana sih? Goalsnya mau kemana? Iya, goalnya mau kemana. Kalau kita punya tujuan, kita tahu kita mau berlari itu seperti apa. Gitu. Kita mau ke kiri ke kanan, kita harus ada punya tujuan kan. Jadi apa yang kita akan kerjakan pasti kita tahu gitu. Nah yang bahaya itu kalau kita nggak ada tujuan yang jelas. Gravilla, vintage and private villa. We are online now. Drifting on the ocean. Mr. Lois sebagai fotografer dan Dwi Putro Santosa sebagai nyong fotogenik sulut YouTuber juga. Selamat datang di Gravilla Podcast. Ya, Terima thank kasih you. seundang. Ya, makasih seundang foto orang dua Seundang kesian. Yang penting senang toh so di sini toh. Senang dong. Tanya lihat apa langsung disambut dengan Makan siang. tentunya Siap. minuman dari Gravilla yang paling ditunggu-tunggu. Oh, welcome drink ya? Iya, welcome drink. Jadi ini kan torang di masa pandemi seperti ini sebenarnya torang memang mesti jaga jarak begini Kang. Iya, toh walaupun torang masih menyambut new normal, namun dari kacamata Ngoni 2 ya, kacamata ya. Dari Ngoni 2 Petangkapan sendiri bagaimana melihat masa pandemi COVID-19 saat ini? Ya, mungkin dari Luis bagaimana hari-hari? Kalau dari saya pribadi, kita sangat bersyukur karena sampai hari ini kita bisa tidur nyenyak. Iya. Bisa tidur. Banyak aktivitas yang orang dulu kerja sibuk sekali. Iya, betul. Sekarang jadi pemalas Dang. Bukan pemalas. Tapi Malahan orang waktu dulu nggak bisa olahraga, serta ada COVID ini orang bisa olahraga ya. Iya, betul. Oh, iya. Kita sering hampir tiap sore jam 5 pasti kita Olahraga apaan tuh? lari sama pokoknya ada di Bitung itu ada tempat olahraga secara umum yang kita bisa gunakan. Yang penting olahraga yang bagus-bagus ya. Iya. Bukan olahraga bisa-bisa ya. Sekarang boleh jaga jogging di jalan tol lang. Oh iya betul. Itu tempat destinasi Tempat yang wisata baru, baru ya. itu. Destinasi olahraga yang baru. Wih, adakah lain yang kesan ngana di tengah pandemi COVID-19 ini? Orang berkesan sih sama dengan pemerintah. Torang atau ngana? Ya kita orang semua sepertinya sama sto. Kalau menurut kita sih. Tapi pesan buat orang for torang dong. For torang jangan maksudnya rajin-rajin orang jaga tompe kesehatan. Sama yang pemerintah bilang jangan kalau kamu suka keluar memang suka sekali keluar memang ada kebutuhan di luar pakai masker. Kong rajin cuci tangan. Jangan ada bis pegang got, kau bisa makan, nggak cuci tangan. Nah itu bahaya toh. Iya. Kau baru jaga jarak dengan teman-teman biar mau kenal dekat, siapa mau tahu kalau dia suka kena ngejangkit Karena ini COVID-19 ya mau lihat kalau ada tanda hitam, ini berarti ngana ini terjangkit. corona nggak kenal kalau mana saudara, coronanya saudara. Iya. Pokoknya bagi kita Pak suka sekali di corona ini ada DP tanda supaya mudah dapat tahu Umar sayangnya ada tanda. Iya, Karena kalau- dia terkenal gitu. Kalau dapat lihat tanah langsung tempeleng. Jadi aktivitasnya memang cuma tidur, olahraga, begitu? Enggak juga. Kalau kita ada setiap hari pasti itu harus jogging karena memang jadwal sudah disusun selama pandemi ini harus banyak olahraga. Kemudian dari pagi itu juga kita mulai diawali dengan makanan-makanan yang bergizi gitu kan. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang dahulu yang agak tertunda itu bisa diselesaikan. Itu apa tuh pekerjaan yang tertunda? Nah, contohnya kalau kita kan fotografer gitu kan, banyak ada beberapa photoshoot yang dulu pernah dilakukan tapi belum sempat diproses. Contohnya ada beberapa model yang kita foto di Jakarta tapi belum sempat kita edit dan dipublish. Nah, hal-hal yang demikian menjadi satu kesibukan baru gitu. Itu jadi satu aktivitas yang menyenangkan sampai hari ini. Iya. Betul. Kalau misalnya bicara tentang YouTuber kan, YouTuber juga. Kemudian kalau misal dibilang YouTuber pemula. YouTuber pemula yang penting YouTuber lah ya. Kemudian apa Kang dorang bilang nyong yang Nyong iko sulut, ya. Toh sapanya kenal kalau bicara tentang nyong sulut pasti kata secara intelektual Iya, kemampuan. secara di ya. Sulut orang-orang tahu lah. Iya. Jadi Dang. bagaimana? Kong sombong sekali Kang kalau Wih, gitu kan. ya terlalu sombong. Ya terlalu sombong. Kalau sombong ya istilah kok sombong di Nyong Noni. Kalau dorang bikin empat orang sombong, orang akan lebih sombong. Oh begitu Toh? Begitu. Jahe. Begitu nyong noni pekerja Mau kiring. Oh nih mau kiring ya NKRI dah. Kalau orang baik, orang bisa akan lebih Oh, baik. iya, baik. Toh? Ah. Kalau orang sombong, orang akan bisa lebih sombong. Toh? Coba aja saya berani dong mas sombong ya. Wait, Jangan coba. Karena ke depan ya. Karena ke depan ya. YouTuber kan mesti produktif toh. Oh, iya. Apa sekarang
begitu di tengah pandemi ini jadi momentum mungkin for Ngana begitu, bikin apa atau ada hal-hal produktif gitu? Kalau untuk YouTuber sekarang mungkin nggak bisa bikin konten di luar ya. Sekarang bikin kontennya di rumah. Jadi sekarang lebih terbatas sih untuk YouTuber kalau bikin konten. Karena banyak YouTuber itu kalau kita sih sendiri kita YouTuber hobinya prank. Nah, apalagi prank-prank itu kan nggak bisa bikin di luar. Prank bagaimana? Prank kayak jahilin orang di luar jalan lah. Ya gitu. kayak kemarin tuh ada yang masuk penjara karena prank-prank gitu. Itu prank. Kemarin sih sempat kepikiran bikin, kita mau pura-pura bikin prank, kita kena batuk di jalan kok kita pura-pura kita bilang corona. Iya. Oh ternyata itu kita lihat-lihat itu enggak bagus ternyata prank begitu. masuk Iya. penjara. Soalnya ini corona ini memang lagi lagi hits sekarang toh. Iya lagi bagaimana Kong bilang lagi takut-takutnya sekali jadi jangan lagi bersedu dengan betul. corona ini. Iya, Kong kira-kira kan bicara tentang Dwi sendiri yang aktif dengan yang begitu, kolaborasi kah dengan fotografer gitu tentang hal-hal pernah. dengan Ya, 2P aktivitas saat ini? Oh kalau untuk saat ini lantaran daerah Minut sama Bitung kan agak susah dimasukin. Jadi masukin ke daerahnya. Jadi masalah kan kita mau ke Bitung kayak agak sulit. No? Jadi kita dengan Kak Luis. Kak Luis kakak dedek dang ini. Iya, enggak. Dede. Nah, biasa kan dia Kalau lebih lebih tua, menghormati yang lebih tua. Nah, mungkin kita pakai Luis sopan tuh. Sopan, Jadi siap. orang kalau itu di Nyong Noni diajarkan begitu. Iya. Jadi begitu orang ya. saling menghormati yang lebih tua. Jangan panggil nama kalau dia Kalau pakai kak. kalau kemarin kan orang dengan Lois Tangel bukan Lois ini bukan Lois Tangel, tapi ini laki-laki Lois toh. Kan kalau Lois Tangel dia bilang tentang bagaimana kriteria orang yang kalau suka mau ikut jadi putri-putrian begitu dang. Bagaimana sih kalau dari sudut pandangnya Dwi sebagai laki-laki dang, bagaimana? Untuk kriterianya masa di Nyong Sulut itu kalau bagaimana? sebagai laki-laki enggak bisa ikut yang putri-putrian. Enggak maksudnya ikut Nyong Sulut, ini halu, ini mulai halu ini orang ini. Baru mulai halu. Hati-hati kita mau dapat. Menurut lo putri-putrian, pandangannya ke saya. Iya, ini Bagaimana lo ikut maksudnya kalau misalnya Dwi kan Nyong, kita kok belum terus Dwi bisa tambah. ikut Kalau putra-putri berarti. kalau ikut Nyong Sulut bagaimana sih kategori laki-laki begitu? Apa ukuran apa gitu yang besar, apa yang tinggi? Ukuran apa yang besar maksudnya? Itu maksudnya apa begitu? Kalau lebih bagus sih untuk Nyong, ukuran Nyong itu setidaknya dia tinggi itu minimal 170. Badan besar bagaimana? Badan itu harus ideal dong. Iya. Kan itu Nah, harus tapi itu maksud kan besar. jadi Dwi pikir panutan. apa kok ini dia yang besar dan ini? Hah? Ini apa yang besar? Badan ideal bukan besar. Oke. Besar itu Konotasinya lain Kang. iya, hati harus besar. Ish, begitu ya. Begitu. Besar kan sampai hati Soalnya, Kang. bukan cuma hati le. Jadi kalau misalnya mau iko nyong-nyong begitu mesti badan yang ideal ya. Iya, begitu. badan ideal. Apalagi fotogenik, berarti kan HP muka ini memang unik sekali kalau begitu dong. Nggak cuma jago bawa foto. Nah maksudnya kan HP muka dapat bilang fotogenik berarti unik kan HP muka ini punya karisma apa begitu? Kurang tahu itu tanya Pak Juri. Oh. Soalnya juri yang menilai. Kalau lihat dari mata fotografer ya dapat lihat Dwi P Muka ini Paling bagus di foto. Iya bagus kalau di foto Oh, ada karakter yang tersendiri gitu berbeda mungkin dengan teman-teman pada zaman itu gitu Iya. kan. Dan Waktu bisa lihat itu- kalau lihat di foto gak kalau kuliah langsung begini Pak. Aduh, fotografer ini yang bilang. Nah, kalau kategori fotografer lihat laki-laki yang gagah DP gaya, kemudian DP muka caem atau perempuan yang imut-imut manja begitu. Ya Gimana itu kalau fotografer melihat? memang beda sekali. Kadang ada orang yang memang kalau dilihat secara langsung itu tidak menarik perhatian, tapi ketika dia difoto oleh fotografer yang profesional dan tahu angle mana yang pas untuk dia, itu biasanya punya daya tarik tersendiri gitu. Karisma, Dan iya karisma. punya karisma tersendiri dan itu Kayak banyak. Dwi, Kang. Ya kayak Dwi. Jadi dia enggak jadi nyong waktu itu karena mungkin secara penilaian lain-lain tapi untuk fotogeniknya ya dia dapat Dia gitu. dapat, ya. Nah, sama mungkin dengan kegiatan-kegiatan atau pemilihan foto model lainnya seperti itu biasanya seperti apa ini? Gimana? Jadi biasanya Mau lihat kategori fotogenik itu yang bagaimana Pak? Dari mukanya atau dari ya, angle-nya? pertama dari tekstur wajahnya. Tekstur wajah. Iya. Jadi tekstur wajahnya ketentuan kita mau ambil gambar itu dari sisi mana, kemudian tema dan
media yang akan kita output nanti itu seperti apa gitu. Jadi ada orang yang kita lihat wajahnya itu cantik sekali kalau pas dia datang semua orang pada teman-teman bilang dia cantik, tapi kok pada mau lakukan foto itu biasanya nggak dapat yang maksimal. Kayak banyak dapat DP maksimal. Ya itu biasanya mungkin Belum gunting kukus tuh. enggak. Nyana masuk kan. Mungkin biasanya dia pakai filter tuh kalau Pakai Torang. filter. Kan kalau fotografer profesional kan dia harus bisa lihat Iya. angle-angle yang bagus walaupun tuh laki-laki atau perempuannya terlalu gagah. Iya kan? betul sekali. Jadi- Tetapi untuk memaksimalkan itu ada orang-orang yang udah diberikan karunia gitu. Sehingga kan tidak semua menjadi foto model gitu kan. Jadi Tapi ada tuh perempuan-perempuan yang sok gaya-gayaan padahal dia bukan foto model. iya itu Tapi apa unik ya kalau bilang? kalau lihat di kamera jadi dapat lihat gagah. Paling Luis paling tahu itu kalau mau baking yang begitu Kang. Iya. Ah. Jadi memang sekarang kan teknologi berkembang dengan sangat pesat gitu. Media, editor dan sebagainya, apalagi Android atau iOS sekarang yang orang pakai itu segala macam bisa kita gunakan sebagai bisa jadi seorang fotografer, mungkin tidak bersertifikat atau amatiran gitu kan. Itu semua orang bisa menggunakan handphone dan sebagainya. Tapi yang menjadi salah satu kadang jadi rasa rasa ngesek di hati gitu. Kadang ada orang yang memaksakan diri gitu, padahal dia tidak punya skill dan kemampuan di situ. Maksudnya foto. Iya. Iya. Kalau orangnya yang biar bisa boleh toh. Balik lagi ya. Nggak Bisa, apa-apa ya. nggak boleh apa-apa, ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti Nanti tugas. poles dengan editing dengan apa sebagainya. Kalau Luis nggak suka, nggak suka ya. nggak suka. Kayak banyak suka dan. Karena fotografi itu sesuatu hal yang menarik ketika kita ambil dalam suatu momen gitu. Jadi bagi kita kalau momen itu kita kan pernah sekolah di Darwis tuh, tadi studi di Jakarta. Nah, Darwis pernah bilang bahwa jangan teman-teman adik-adik di sini jangan berani kalau ada yang foto itu selesai foto sesuatu lalu mau diedit menjadi berbeda dengan keadaan aslinya. Nah, yang seharusnya kita lakukan situ bagaimana kita mengkolaborasi ilmu yang kita tahu dalam satu media fotografi itu untuk menuangkan biar terjadi lebih baik gitu. Jadi kalau warna cahaya di dalam keadaan di sungai itu warna agak kurang baik, bagaimana kita punya skill untuk mengkolaborasi di dalam media kamera itu. Iya. Bukan nanti langsung masuk di foto aja seperti apa nanti diedit. Di Itu tambah-tambah tidak ya. disarankan Iya. gitu, tidak disarankan dilihat. Wow, iya. Oke, saya balik lagi ke Anda, Bapak Nyong ya. Kalau bicara tentang Nyong Sulut, pasti ada tahapan-tahapannya toh? Iya, bagaimana ada. DP tahapannya? DP tahapan pertama sebelum masuk di Nyong Sulut, torang harus ikut yang pemilihan duta daerah. Duta daerah. Yaitu kalau misalkan kalau Kak Davis dari mana? Manado. Tinggalnya Manado. Itu di Manado itu ada pemilihan Nyong Nona. Oh, Nyong Itu Nona harus Manado, ikut di pemilihan itu dulu. Baru kalau misalkan Kak di situ dapat juara 1, itu otomatis itu diutus ke Nyong Noni. Nah, Nyong Noni Sulut. Nah, begitulah Kak. Jadi dia harus ada dari daerah dulu Dari masing-masing daerah Kang? masing-masing. Baru ada syarat. Kemudian Dwi kemarin itu dari mana Dang? Kalau kita sih, kita ikut yang di Bolaang Mongondo. Bola Mongondo. Bolaang Raya, Mongondo, iya Raya, yang induknya. Nah, kita dapat juara 1 di situ Wah. sebagai Uyo Bolaang Mongondo. Oh, 2013. Keras memang. Mau kasih tepuk tangan? NKRI ya nih mau kiri. Oke. Siringo nih. Jadi dengan kolaborasi Nyong Sulut dan seorang fotografer terjadilah sebuah foto booth. Jadi salah satu vendor Grafila ini sebenarnya teman-teman. Ini Doran 2 ini adalah salah satu vendor Grafila yang tentu sekarang sepi job Kang. Iya, Nah kalau betul bicara sekali. tentang foto booth sendiri yang dibutuhkan saat acara itu banyak orang. Iya, Nah, menyikapi hal tersebut dampaknya ke kalian itu bagaimana kalian melihat? Ya menyikapi hal itu tentunya pertama ya kita bersyukur ya Di. Iya, Bersyukur sekali syukur. karena kita Nendwi masih bisa hidup sampai hari ini. Ya, puji Tuhan Kang. Iya, puji Iya. Tuhan. Memang sangat berdampak sekali bro ke kita semua ketika kegiatan-kegiatan dibatasi, apalagi event-event pernikahan kan. Biasa kita parkir di Grafila setiap minggu ini sudah 2 bulan lebih tidak. Nah, dampak sangat di kita aktivitas. Biasanya aktivitas kita setiap minggu itu ada, tiba-tiba sekarang kita sudah tidak ada aktivitas sepadat seperti yang kemarin. Sehingga yang kita bilang awal kan, orang bersyukur bisa istirahat gitu. Kemudian
dampak juga di finansial tentunya, pemasukan di studio mulai menurun dari 80% turun sampai di 7% saat ini. Ya. Jadi dulu job dari foto booth itu bisa seminggu itu bisa 6 atau 5 kali, sekarang sudah nggak ada. Kosong. Kosong sama sekali. Kosong. Ini wedding industri ya, berdampak Iya. ya ke wedding industri. Tapi kalau acara-acara lainnya juga kan bisa masuk ya. Ya tapi kan nggak bisa bro, nggak bisa Maksudnya karena fokusnya lebih ke memang ke wedding ya. iya biasanya itu kan foto booth-nya. di foto booth itu di wedding, reunian, ulang tahun. Tapi kan semua dibatasi. Ya. Ya. Dan foto booth itu biasanya diberikan kepada orang-orang tamu undangan dan itu melibatkan banyak orang jadi nggak Ya. bisa. Memang Oke. nggak bisa. Dan selanjutnya dampak di kita kreativitas ya. Kreativitas kita mulai agak sedikit apa ya? Menurun karena sudah tidak memikirkan lagi minggu depan kita mau bikin yang seperti apa ya, ini lagi ngehits apa ya gitu. Jadi 3 hal itu yang berdampak sangat signifikan di Oke. usaha ini. Kalau Wi kan sering kita lihat di Grafila ini turun lapangan langsung. Iya. Hal-hal unik yang Ana lihat ketika apa namanya foto orang atau ketemu dengan orang-orang untuk foto, bagaimana dari pandangan? Oh kalau dari kita dia Yang pandangan kalau foto orang ya. Jadi banyak sekali ini orang-orang apalagi ibu-ibu yang suka sekali foto. Biasa kalau orang sampai bagaimana biasa dari Biasa Wi orang sampai bos cowok- lihat bos ya, begini nih. Kalau bisa ya. kita kan ini so standby ya ini. Ya ibu masuk. Tak, cowok boleh bawa foto? Oh bu silakan bu, silakan. Cok mau gaya bagaimana? Oh terserah bu, begini. Cok so gagah? Sudah so gagah sekali bu, semua foto ini bu, foto jodang. Cak ya bisa ya bagaimana gitu. Yang jahit itu Padahal kalau foto booth itu cuma satu kali. Iya, Cuma satu satu kali. kali. Cuma satu Cok kali. boleh ulang? Ah. Boleh bu, cek. Cok kok tapi tamang lek kuat satu ini sama sanding kita. Cek pelasnya satu orang so 5. Iya. Ah. Nyana, Di- baik ada satu kali kong ada yang bawa veto atau apa? oh Nyana? ada. Kalau dari Wi ada enggak pernah anak Kalau mau veto ada Ah. banyak kali buat kita. Ah. Cuma gara-gara ngana gagah Hah? begitu. Iya. Kalau itu sering, hits. Atau ada cewek pakai Iya. bawa foto. Kalau Cowok isi DP, sama-sama nggak? kalau isi Saksi. DP saksi Ah, sendiri. iya. Kita di mana itu kak? Di Lembe so Kang? Lembe. Atau bilang di Grafila Jo. Oh ya, Oh. Grafil. Ya. Iya. Di Tuari di Grafila dang. Ada beberapa tuh cewek-cewek tuh kuliah umur kuliah begitu Iya. bilang cok foto abis dia bawa foto cok neng cok kok bawa foto Hey, akhirnya tingkat kepedeannya mulai keluar saudara ya. oh iya cewek kita kasih tuh cewek kasih nih kan kita foto. Baik. Cewek-cewek mama-mama dang ya enggak pernah. Nah, kalau mama kurang juga ya orang ada numpi laki tuh jadi Oh, nggak iya. mungkin bah Atau cewek pe cowok mungkin pakai bawa foto Pak Wi pernah? pernah di WA Oh. mungkin. Ganas. Ini kan oke, ini berdampak, memang benar-benar berdampak. Tapi apakah Nyanda ada sesuatu yang kreatif yang dalam otaknya Luis untuk bapikir dang? Apa bikin virtual, bagaimana konsep apa untuk menawarkan ini foto booth ini supaya tetap dapat lihat ternyata ada sesuatu yang baru dari foto booth ini dang begitu. Iya, Dang? memang atau boleh angka-angka ke rumah masing-masing kompi foto ke orang ke rumah Angka-angka. masing-masing. Itu bagaimana? Ya mungkin lah. Kalau di Torang memang ada satu item selain foto booth yang langsung dicetak, ada foto booth yang hanya filenya yang didapat gitu. Cuma kan orang Manado kita di sini masih belum semua yang punya pemikiran atau apalah pengen yang ke depan gitu kan. Jadi cuma orang-orang tertentu itu biasanya yang dari Jakarta atau suka luar negeri itu biasanya pakai item itu. Nah, di situ jarang sekali pakai item itu. Nah, di situ jadi bro datang berfoto di foto booth, fotonya langsung terupdate di media sosialnya kita. Jadi bro bisa langsung ambil di situ. Oh, iya. Gitu. Jadi soalnya perlu mau foto pakai HP tuh, kamu unggah kita hadirin enggak perlu. Jadi langsung ambil di situ. Cuma dengan keadaan ini kita enggak bisa bermodifikasi apapun di foto booth, bro. Karena memang kondisinya kita harus kita harus melibatkan banyak orang. Gitu. Sehingga ada item di studio yang kita publish di promosi sehingga kita ambil keuntungannya di bidang lain. Contohnya? Ya, contohnya foto studio Foto gitu kan. studio, Foto studio kan itu biar sehari kita bisa undang 2-3 orang gitu kan. Itu bisa kita layani dan kita promosinya kemana ke foto keluarga.
Foto keluarga. Ya, buat foto keluarga atau dan klien-klien yang pernah masuk Bisa di kita. masuk semua tema begitu? Iya bisa masuk. Semua tema masuk di kita karena kita punya studio dengan 16 background dan kamu Cukup bisa banyak ya? bisa pilih mau seperti apa direkomendasi. Jadi 1 minggu sebelumnya sudah disampaikan aku mau seperti mau berfoto bagaimana begitu. Iya. Nanti orang siapkan. Iya. Atau misalnya contoh kan ini kan sistemnya virtual toh. Siapa tahu ke depan bisa kerjasama dengan Grafila, Kong cuma dari sini, Kong boleh masuk ke foto booth di sana, Kong nanti di sana yang atur. Apa ada sempat berpikir begitu for nanti ke depan atau model-model virtual begitu? Sempat berpikir kemarin kan kita nonton salah satu orang kreatif di Jogja mereka baking to pernikahan. Jadi seolah-olah pernikahan itu ada gedung, ada panggung, ada dekorasi gitu kan, lengkap semua. Tapi itu kan di demo gitu kan oleh orang-orang kreatif ini. Dan kita sempat berpikir seperti itu, tetapi masyarakat kita di sini belum siap untuk itu. Belum siap. Jadi itu kalau di sumber dayanya iya. begitu? Bukan sumber dayanya. Kalau sumber dayanya ya ini orang-orang hebat di Manado ini. Oh, Tapi iya, siap. masyarakatnya masih terbawa dengan pola pikir, adat istiadat yang memang dari dulu sudah mendarah daging gitu. Artinya mendarah daging yang bagaimana? Yang contohnya pernikahan itu mesti dihadiri banyak orang, keluarga-keluarga. Harus pokoknya bikin acara lah. Bikin Bukan acara besar. online. Lalu mereka nih mau kong cuma mau bikin semacam short konsep seperti di studio seperti itu. Mereka rasa itu bukan acara, gitu. Bukan pernikahan itu main-main itu. Padahal kalau berpikir untung bagi kita suka kita nikah ya live streaming gitu, supaya cuma keluarga yang terdekat, nanti undang teman-teman di media sosial. Ya sudah yang paling utama kan mesti lihat gaun, baju jas, toh gedung di mana. Ya orang DP untung apa? Free-nya kasih makan. Kalau soal dekor-dekor kan bagaimana? Masih berkembang? Dekorasi setiap minggu masih ada karena biar kecil-kecil iya masih biar ada ya? kecil-kecil ada. Jadi Pasang bunyi Pak pemerintah supaya nggak dapat tahu Kang Babadi. Jangan story ya. Iya betul. Aduh, dapat tahu kalau begini dong. Tapi bagaimana kasihan Kang? Bagaimana kalau nggak kerjanya bisa menghasilkan bisa, toh? iya betul. Kalau nggak kerja Sementara makan tuh. wedding industri juga sebenarnya terdampak bagi dalam hal sekali. ini toh. Dampak sekali. Itu sehingga kita kemarin memodifikasi, diberikan kebebasan buat masyarakat lakukan pernikahan, gitu. Yang jadi pertanyaan apa yang kita bisa ambil untung di situ? Kita dekorasi. Mereka kan paling suka walaupun di rumah tapi bisa foto-foto gitu kan, karena semua pada pengen foto-foto. Jadi kita bilang, coba orang bikin dekorasi simple khusus untuk dalam rumah dengan harga yang terjangkau. Dan itu berhasil sehingga setiap minggu itu ada. Oke, iya. Wi, bagaimana Wi? Bantu bagus-bagus ini? Kalau kita sih antaran ya itu kan di Bitung tuh acara di Bitung. Iya, jadi Dwi kita sempat kemarin Dwi karena keadaan seperti ini, jadi untuk sementara kita kerja di rumah masing-masing dulu. Work from home ya. Nanti kalau ada hal yang sangat mendesak, hektik sekali. Ya, perlu mau tahu jo dulu stok Kang. Kalau misalnya itu foto booth penama apa Kang? Orang coba cerita foto booth, Martonin tahu nih foto booth penama ini apa. Orang sesujaga lia-lia, so ketemu Mar. Baru kali ini dong orang lihat bahwa ini yang tuh foto booth penama. ini tentu yang punya. Iya. Foto booth namanya apa sebenarnya? Celebrity photo booth. Selebriti, berarti artis-artis yang foto booth itu ya? Kurang artis apa lah itu yang DP orang-orang. Luar biasa. Memang penawaran kita luar biasa. Ya kan itu gudangnya di Kota Bitung Iya. ya. Tapi banyak aktivitasnya di Kota Manado, berarti untung banyak dalam hal ini kan? Jadi memang dulu pengen sekali bikin gudang di Manado gitu. Karena kebetulan kita kan kita kan orang Bitung. Nah, kenapa banyak aktivitasnya di Manado? Karena memang kita pergaulannya di Manado dari dulu. Gitu, walaupun tinggal di Bitung tapi pergaulannya di Manado sehingga teman-teman yang di Manado banyak yang kenal. Nah, sehingga dengan modal apa adanya waktu dulu kan masih baru-baru, jadi ya kita mulai dari rumah aja gitu. Sehingga sampai sekarang bisa terkenal di Manado begitu. Iya, jadi memang bukan cuman tapi passion juga kan? Iya, bukan cuma sekedar menghasilkan atau memang sudah memanfaatkan penghasilan karena pasarnya banyak di Manado. Itu sudah jadi suatu passion untuk pekerjaan saya yang saya imani gitu. Iya. Bitung sama Manado mana yang banyak? Bitung Manado sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Iya, sama-sama banyak.
Banyak yang mana nih? Yang Balance, wedding balance. atau acara-acara tertentu gitu? Paling banyak wedding. Iya. Bitung Manado ya? Iya, Bitung Manado paling banyak wedding. Karena kalau di Bitung kita bisa dikatakan yang paling depan ya, yang paling atas. Iya, asli. Iya, kalau di Manado persaingannya udah banyak, tapi setidaknya kita tidak sepi job kalau di Manado. Pasti ada. Oke, nggak sepi job, tapi pasti ada dengan Grafila salah satu. Iya, kalau kita setiap minggu vendor Vendornya, vendor terbaik. Iya. terbaik. Apa saja sih modal jadi pengusaha foto booth dan dekorasi? Modal utama punya kreativitas, gitu. Karena kita mulai awal saja itu orang tanya Luis karena punya doi berapa so ada mulai ini usaha ini. Tahun berapa Lois mulai? 2016. 2016. Berarti bulan apa? Itu bulan Maret. Oh berarti 4 tahun kan? Iya, sudah sekitar 4 4 tahun tahun lebih ya, toh? Iya, jalannya sudah 4 tahun lebih. Iya. Jadi kita bilang kita modal apa ya? Waktu itu aja ada modal. Kita modal kreativitas. Kita di rumah, kita pikir karena waktu itu kan kita dari Jakarta pernah kerja di Jakarta 2014-15 kita pulang. Nah, karena mau selesaikan kita PS1, kita pulang dan itu memang tidak ada penghasilan sama sekali. Jadi pas kita lihat perkembangan teknologi, lihat kegiatan-kegiatan di luar, apa sih yang bisa kita ambil untung. Nah, kita lihat, ini foto booth rupa lagi ngehits. Nah, kebetulan kita sarjana multimedia dan kita suka fotografi, coba kita belajar. Akhirnya kita belajar, apa-apa barang-barang yang mau dibeli. Ada DP mesin, gitu. Ada mesin, ada kamera, laptop, dan sebagainya. Kita, sekitar 40 juta ini. Mau cari di mana gitu, sedangkan itu kita baru mau selesai S1. Ya kita pikir bagaimana ya bicara. Akhirnya kita coba bikin DP apa dulu? DP struktur perusahaan, usaha. Ya. Jadi kita tulis dulu mulai dari usaha ini namanya apa gitu, sampai DP karyawan mesti ada berapa gitu. Kita survei dulu, itu foto booth kinerja seperti apa. Sudah terbentuk, kita bikin DP flyer gitu. Masih sendiri ini? Iya, masih sendiri, masih kerja sendiri. Jadi setiap hari 2016. Di Kota Bitung. Di Kota Bitung. Jadi setiap pagi jam 7:30 terus mandi, mempersiapkan diri seolah kita kerja. Jam 8 kita sudah dalam kamar, siap di muka laptop. So mulai kerja sampai jam 5 sore gitu. Jadi kita sobek yang DP susunan-susunan semua. Nah, konsep nama kita. Ketika 1 minggu kita lihat konsepnya sudah baik, kita coba promosi ke teman-teman. Walaupun yang ada ini. Jadi yang ada deh. Foto booth so berkembang waktu itu. Iya, so berkembang. Di Sultan so berkembang, tapi cuma ada 3-4 vendor lah yang khusus for wedding kan. Iya, terus wedding dan harganya luar biasa waktu tahun itu. Kita lihat, coba kita mau promosi Pak Tamang-Tamang. Nah, cuma promosi baru 1 kali datang Pak Tamang, 1 orang yang kita tuju langsung deal. Langsung deal. Kita mau cari di mana deh barang-barang. Kita cari tapi Tamang yang tahu tentang foto booth. Nah, kebetulan dia orang yang baik hati, bermurah hati sih ajar ke kita dan kasih tahu. Jadi dia bilang, "Karena pakai juta punya dulu, karena bayar begini, karena cari untung begini." Ya jadi kita dulu begitu. Studio belum ada ini. Studio belum ada. Jadi kita masih cari untung dari orang lain gitu. Jadi orang lain alat, orang lain yang kerja, kita ambil untung dari situ. Marketingnya yang kita ambil, keuntungan marketing. Tapi sambil kita belajar. Sistem foto boothnya seperti apa. Nah dari situ cuma berjalan 3 bulan, kita dapat mesin baru. Dari hasil itu foto booth. Dari hasil foto booth. Jadi dari itu kita kumpul dana yang kita dapat, kita beli mesin harganya 18,5 juta. Wow, mahal kan? Iya mahal. Belum kamera, belum ada juga laptop. SDM itu ada? SDM belum. Masih sendiri. Baru kemudian kita mempersiapkan dekorasi karena dulu itu masih backdrop belum seperti sekarang. Dulu kan cuma foto baliho begitu, sudah yang penting ada tulisan-tulisan ya. Kita buat suatu gebrakan yang baru. Coba ada properti supaya menarik perhatian. Ya. Akhirnya kita promosi dari situ. Dari situ berkembang hanya 5 bulan dari itu kita sudah dapat bentuk studio. Dengan penghasilan waktu itu di 3 bulan terakhir itu dari 30 sampai 46 juta. Wow. Banyak kan? Iya, sampai kita tak kaget. Boleh banyak begini. Boleh banyak begini. Akhirnya gitu. mesti butuh orang akhirnya butuh tim. Jadi pertama awalnya mending keluarga, minta PKK. Keluarga, gitu. iya. Akhirnya berikut karena terlihat sudah bisa bayar orang dan sebagainya butuh tim. Tahun berapa itu? Tahun pertama? Itu 2017 bulan Januari.
tahun kedua Iya, Kang. iya, tahun Semua kedua. masuk tahun Iya. semua masuk 1 tahun berarti. Iya semua satu, tapi kan waktu Maret itu kita masih berpikir-pikir. Oh. Iya, jadi siap, masih siap, siap. sistem-sistemnya kita bermain 3 bulan berikut sampai 5 bulan gitu. Pada studio hadir itu bulan Januari. Januari tahun 2017. Kemudian Dwi so ada itu belum? Belum. SDM berapa orang waktu itu? Waktu itu kita ada 6 orang. 6 orang Kong jadi pengkhianat semua dorang atau bagaimana ini? Masih ada dorang pe kehidupan ini atau so berpindah ke lain hati? Cuma ada satu yang bertahan. Oh, cuma satu bertahan Iya, satu dari yang 5 orang. dari Kong. 5 orang. Tapi dorang 5 itu so sukses atau belum ya sekarang ya? Ada yang sukses kok tiba-tiba bangkrut. Aduh kesian, pidis itu ya. Pidis. So sukses padahal, kok padahal tiba-tiba kita, bangkrut. padahal kita apa ya? Kita belajar jadi leader yang baik. Dari pengalaman-pengalaman apa kita mencoba untuk jadi pemimpin yang enak Iya. buat karyawan dan sebagainya. Kru-kru. Jadi mungkin karena Luis ini orangnya jahat toh mungkin sampai sisa 1 terakhir toh. Itu kan. Ya, mungkin terlalu bias tuh. Ya, Oh nyala jahat. baik sekali gitu. Oh baik sekali. Saking baik orang pandang Saking enteng, baik sobat orang Kang. pada enteng. Oh, kasihan Itu kan. kasih yang jadi buat teman-teman yang mungkin di rumah Semua menangis Ricky Luis kasihannya Polo. Pakai backsound yang apa sedih-sedih yang yang. pakai sedih-sedih Iya. nih. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau mau usaha itu jadi betul ada teman orang Cina bilang dia bilang jangan terlalu baik bro begitu. Jangan terlalu baik. Karena ya mungkin kita backgroundnya keluarga yang saya didik harus menghargai orang lain, Iya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi tak bawa sampai di pekerjaan. Iya. Tapi kalau mau bilang tegas kita juga orangnya tegas. Oh, Gitu. iya, baik. Cuma memang ada sisi lembutnya sedikit karena kita tidak mau dan lihat orang agak susah gitu. iya. Biar juga kita orang lain jangan gitu ya. Iya. Tapi artinya so memberdayakan orang-orang Bitung Iya. semua waktu itu. Iya orang Bitung dan Wow. kita bersyukur sekali dengan adanya kita mereka bisa membahagiakan dompet keluarga dan ada Oke. beberapa yang buka usaha sendiri Wow. dan lahir dari studio kita Studio apa namanya? home photography. Oh, home fotografi. Iya. Beda lagi sama foto Iya. booth-nya ya. Iya. Oh, iya. Jadi itu baru bawaannya lahirlah ada celebrity photo booth, ada home fotografi, studio foto, sampai merangkap di Mami Catering dan dekorasi. Mami Catering. Iya. Ada dan- catering juga? Iya. Ada. Wih, so lebih banyak berarti usaha Kang. Memang betul-betul pengusaha yang sukses dalam Iya, hal dan ini. Produktif Kang di tengah pandemi COVID-19 ini Kang. Luar biasa. Dan apa Lois? Dan waktu itu kita mulai di usia sangat muda. Itu kita umur 22 tahun. 22 tahun. Iya, 22 tahun. Iya, wow, luar biasa. Kemudian yang tadi bilang cuman sampai 1 orang masih bertahan sampai Masih sekarang. bertahan. Ada di rumah dia ini. Ada di rumah. Oh ya sehat-sehat. Iya, sehat Yang 5 orang ini kasihan Kang. Iya. Ayo. Kong tambah duit bagaimana sampai baku dapat ceritanya baku dapat yang nih nyong sulut Aduh, fotogenik iya, ini. kita luar biasa kedapan yang ini orang hebat ini. Tahun-tahun berapa ketemu duit? Kita ketemu tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Desember tahun kemarin Iya, ya. Desember tahun kemarin. Oh, dahsyat. Iya. Kemudian mulai bangun kerja sama ini sama-sama ya. Iya. Kong baru 3 bulan so COVID-19 kasihan. Oh, iya. Pas sayang Baru sekali kan. merasa Wi. DP doi-doi banyak kan. Tapi kalau suka duka bekerja dengan apa tadi namanya? Mr. Louis. Bukan Apa? celebrity Celebrity photo photo booth sama studionya. Iya, home photography. Home photography bagaimana perasaannya sih sebenarnya? Sebenarnya sih enjoy ya, selama ini kerja foto booth, ikut sama Kak Luis itu enjoy. DP dukanya kalau misalkan mau bikin panggung itu kita nggak tidur itu 1 hari itu. Orang nggak tidur, Tidur, itu. ya? Iya, nggak Mau- tidur memang mau nggak loading tidur. gua, Kang. Memang lantai-lantai, memang orang bagi dekor itu panggung itu. Panggung apa? Panggung orang kaweng. Oh, panggung orang kawin juga Orang Kang. kawin. Oh Jadi iya orang siap-siap. dari foto booth ya, Iya. orang dekor foto booth sampai DP panggung, orang atur lagi. Jadi itu orangnya tidur 1 hari. Iya, itu butuh berapa orang mau baking itu? 3, orang cuma 3. Cuma butuh 3 orang. Cuma butuh 3 orang, Tiga tapi orang. bisa ya? Bisa. Oke. Kita sulap sedikit. Oke. Luis dan Dwi ini termasuk atau tergolong anak muda ya. Ya tentunya kalau sebagai anak muda penuh dengan kreativitas dan harus tetap produktif. Sebagai pengusaha muda, pengusaha yang kreatif harus tetap terus mempertahankan kreativitasnya toh. Dalam hal ini apa sih sebenarnya prinsip agar tetap berprogres gitu dari Luis sendiri kemudian dari Dwi? Prinsip dasar yang Luis tanamkan adalah kita harus percaya pada tujuan. Gitu. Kita harus fokus pada
tujuan kita akhirnya mau kemana sih? Goalsnya mau kemana? Iya, goalnya mau kemana. Kalau kita punya tujuan, kita tahu kita mau berlari itu seperti apa. Gitu. Iya, Kita mau kita ke kiri ke kanan, tahu, kita harus ada punya tujuan kan. Jadi apa yang kita akan kerjakan pasti kita tahu gitu. Nah yang bahaya itu kalau kita nggak ada tujuan yang jelas gitu. Maka kita mau jadi pengusaha di usia muda seperti ini, itu tantangannya luar biasa. Luar biasa sekali karena anak muda itu biasa identik dengan pergaulan bebas kan. Maunya tidak dikekang, maunya itu nggak ada orang perintah sini sana sini gitu. Betul. Mau suka dan mau bebas loh, kita make apa terserah kita gitu. Apalagi kita masih muda, nanti juga kalau sudah tua gitu. Itu pemikiran-pemikiran yang banyak anak-anak muda seperti itu. Tetapi di zaman yang seperti ini kita ketinggalan kalau seperti itu. Ya kita harus punya prinsip yang jelas, kita harus punya tujuan yang jelas, kepercayaan diri, kita harus percaya bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kita itu ada maksud dan tujuan. Ya sehingga kita akan berterima kasih ke Tuhan dengan apa yang akan kita kerjakan. Kreativitas, talenta yang sudah Tuhan berikan ya ini untuk Tuhan dan itu menjadi prinsip saya. Yang pertama fokus kita, tujuan kita yang jelas dan kita mensyukuri bahwa itu semua pemberian Tuhan. Maka betul. sampai hari ini kita tetap bertahan. Sempat hampir jatuh itu di tahun 2019 bulan Januari, kita hampir mau tutup semua tabir usaha. Gitu. Karena begitu banyak tekanan-tekanan. Karena mulai naik tiap tahun itu punya kisah-kisah tersendiri. Nah, karena 2019 itu kita sudah stresnya luar biasa. Hampir mau tutup, tapi kita berdoa dulu sama Tuhan, minta izin, kalau Tuhan izinkan ya kita mau tutup, tapi kalau tidak Tuhan buktikan dengan cara Tuhan. Dan akhirnya Tuhan buktikan dengan caranya Dia yang kita percaya bahwa kita harus maju dan lebih hebat lagi. Betul. Gitu. Jadi mengucap syukur, kemudian harus maju, harus tetap produktif, punya prinsip dan have a goals ya for ke depan itu seperti apa. Kemudian kalau dari Dwi-nya jadi anak muda yang produktif itu sebenarnya yang saya tahu juga kan Wi ini sering ikut dengan tim kesenian provinsi daerah Sulawesi Utara. Betul. Itu masih aktif sampai sekarang kalau kalau untuk kita kan itu main kulintang kan di acara. Acara baik. Nah, jadi agak terhenti kalau terhenti untuk sedikit ya, kan. Karena kita kan main di acara. Kalau nggak ada acara kita nggak main. Oke. Iya. Iya. Terus kita juga kan nggak bisa ngumpul-ngumpul gitu ya kalau. Masa. Iya, nggak bisa ngumpul-ngumpul. Jadi untuk latihan saja kita lagi hentikan dulu untuk latihan kulintang. Begitu. Terus kalau misalkan bicara soal kreatif, itu kita harus pikir ke depan. Jangan misalkan itu, aduh kita mau bikin apa ini. Nah di saat ini kalau misalkan orang mau cari ide itu, nggak harus kita pikir sendiri. Nah, bisa juga kita mencari lihat-lihat di media sosial, referensi. Nah, itu bisa akan mengambil sedikit-sedikit dari situ kita gabungkan menjadi suatu kreativitas. Nah, begitu. Jadi kalau dari sisi YouTube-nya sendiri juga masih sampai sekarang nggak masih aktif? Kalau YouTube masih aktif. Jadi konten kreator dalam hal ini. Iya. Dan fokusnya prank. Fokusnya di ada challenge, ada prank, ada macam-macam. Pokoknya yang terlintas di pikiran sih saya bikin di konten. Ya, jadi yang pasti berpikir ke depan dan cari banyak referensi ya. Ya betul. Kalau YouTube sekarang mainnya nggak monoton. Kita harus lihat pasarnya orang-orang itu seperti apa mereka suka. Jangan kita maunya prank terus. Orang-orang ikut zaman. Jadi misalkan prank orang udah bosan ya lihat prank. Nah, kita harus bikin yang baru. Jangan monoton. Yang pasti tetap berprogres ya. Cara progresnya berpikir ke depan dan melihat referensi-referensi untuk memajukan diri sendiri. Iya. Oke, mungkin sampai di sini terang perjumpaan ya bersama dengan Dwi Putra ya, seorang nyong sulut fotogenik dan juga konten kreator dalam hal ini, dan kita punya teman yang satu lagi selebriti foto booth ya, dan juga punya foto studio. Jadi kalau misalnya kalian mau foto studio di Kota Bitung juga bisa, tapi ya kemudian kalau misalnya mau butuh foto booth kemudian rangkaian acara-acaranya bisa langsung ke Celebrity Photo Booth. Kalau mau studio foto ada Home Photography. Oke, bisa ke Home Photography, dan sekali lagi Dorang Dua ini adalah vendor di Gravilla
Podcast. Oh bukan Gravilla Podcast. Vendor di Gravilla ya. Vintage and Private Villa ya. Oke. Siap. Oke teman-teman. Semua yang ada di rumah yang saat ini masih menyaksikan Torampe program Gravilla Podcast, sampai jumpa di episode berikutnya di Gravilla Podcast. Stay happy and stay healthy. See you online. Bye bye. Dadah. Gravilla, Vintage and Private Villa.